Pengadilan Negeri Tipikor di Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Menara BTS 4G Kemenkominfo. Hari ini 3 pejabat dari Kemenkominfo dijadwalkan menjadi saksi pada sidang hari ini. Johnny G. Plate akan menjalani sidang lanjutan bersama ex-direktur utama Bakti Ahmad Anang Latif dan Yohan Suryanto, akademisi dalam proyek BTS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang lanjutan ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Pada sidang pekan lalu, Saudara, Jaksa menggali pelaksanaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara hingga 8 triliun rupiah. Lalu bagaimana persiapan jelang sidang hari ini? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan yang akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Asri, selamat pagi. Pukul berapa ini rencananya sidang akan digelar dan siapa saja pejabat Kemkominfo yang dijadwalkan akan memberikan keterangan hari ini? Asri. Selamat pagi Anda saudara, untuk agenda hari ini ataupun juga yang didaftarkan atau terjadwal di website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sidang akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi. Nah, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini ada 3 yang rencananya didatangkan begitu. Ada Kepala Biro Perencanaan Arifin Saleh, kemudian Kasubdit atau Koordinator Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Indra Apriyadi, dan ada Auditor Utama pada Inspektorat Jenderal Kominfo Dodi Setiadi. Ketiga saksi ini seharusnya bersaksi di persidangan pekan lalu. Tapi kalau misalkan yang kita lihat di pekan lalu ini pemeriksaan seharusnya dilakukan terhadap 4 saksi, namun hanya 1 saksi saja yang baru selesai diperiksa, yakni Muhammad Feryandi Mirza, dan proses pemeriksaan ini berlangsung cukup lama dari pagi bahkan sampai malam begitu. Kalau kita ulas sedikit dari sidang di pekan lalu dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi terhadap saksi-saksi yang merupakan pejabat di Kementerian Kominfo begitu, ada beberapa fakta baru yang terungkap. Pertama, ini terkait adanya fakta baru bahwa proyek sebesar 10,8 triliun ini tidak melibatkan ahli. Ini berdasarkan kesaksian dari Feryandi Mirza selaku Kepala Divisi Last Mile atau Black Hole pada Bakti Kominfo. Dan anggaran tersebut ataupun juga penentuan anggaran tersebut tidak dilakukan ataupun juga diteliti oleh ahli terlebih dahulu, baru melibatkan ahli ini setelah proses pelelangan. Kemudian fakta yang kedua ini adanya pencairan anggaran 100% sebelum tuntasnya proyek pengadaan tower BTS 4G Kominfo ini, dan anggaran tersebut sebesar 9,8 triliun yang diberikan kepada pihak konsorsium untuk membangun 4.200 titik tower BTS 4G di seluruh Indonesia. Dan fakta ketiga, dari 4.200 menara ataupun juga tower BTS 4G yang seharusnya didirikan dan sudah tuntas di tanggal 31 Desember 2021, ini baru ada 668 tower saja yang terlaksana ataupun juga sudah dibangun di tanggal 31 Desember 2021. Dan setelah hal tersebut adanya adendum ataupun juga perpanjangan untuk masa penyelesaian dari pengadaan proyek ataupun juga pengadaan tower BTS 4G hingga tanggal 31 Maret. Dan di tanggal 31 Maret 2022 baru ada 1.795 tower. Artinya ini tidak sesuai target, dan juga hakim ini menyebutkan bahwa proyek pengadaan Menara BTS 4G ini mangkrak. Dan fakta terakhir yang terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di pekan lalu ini adalah dari saksi yang mengungkap atau memberikan keterangan, memberikan informasi bahwa ada penerimaan uang sebesar 500 juta untuk Johnny G. Plate yang diberikan secara rutin per bulannya melalui sekretarisnya yang bernama Happy. Nah, fakta-fakta tersebut yang kemudian berhasil terungkap ataupun juga muncul di persidangan setelah Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang saat itu memberikan keterangan, yakni Feryandi Mirza. Nah, dalam sidang hari ini juga tidak menutup kemungkinan Jaksa Penuntut Umum akan kembali menggali terkait dengan perencanaan, kemudian juga kebijakan ataupun juga perizinan yang diberikan khususnya oleh Johnny G. Plate selaku
penanggung jawab dan saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Kominfo begitu, dan tidak menutup kemungkinan di hari ini juga jaksa akan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan hubungan antara masing-masing terdakwa, kemudian juga bagaimana proses penyelenggaraan ataupun juga proses eksekusi dari pengadaan proyek BTS 4G Bakti Kominfo begitu. Dan selain Johnny G. Plate yang akan disidangkan hari ini, yakni adalah Anang Ahmad Latif dan juga Yohan Suryanto. Dan dari dakwaan jaksa penuntut umum ini, Johnny G. Plate dan 6 terdakwa lainnya ini atau 6 terdakwa ini dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal penyertaan. Nah, berbeda untuk terdakwa Ahmad Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat terkait dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, ini tidak menutup kemungkinan apabila nantinya dalam persidangan terkuak fakta-fakta baru, maka akan ada pengembangan dakwaan ataupun juga nantinya tuntutan jaksa penuntut umum atas para 6 terdakwa yang akan disidangkan. Nah, kalau hari ini yang akan sidang Anang Ahmad Latif, Johnny G. Plate, dan Yohan Suryanto, besok juga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU, tapi untuk terdakwa lainnya, yakni salah satunya adalah Irwan Hermawan. Dan ini merupakan pemeriksaan saksi perdana bagi terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi Bakti Kominfo. Sementara demikian, Yan. Baik, 3 saksi akan dihadirkan oleh JPU pada sidang kasus korupsi BTS 4G pada hari ini. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.